Oke, shalom semuanya. Sehat-sehat kan semuanya? Shalom, sehat. Sehat Amin. ya, puji Tuhan. Ya, jadi malam hari ini sebenarnya aku ingin bawakan tema tentang masalah ibadah sih, nggak jauh-jauh dari ibadah gitu. Karena Oh, kemarin kan juga hmm, sebutkan di perkuliahan aku juga angkat tema ini kan. Jadi mm. eh, sebenarnya aku angkat ini karena omongan pembala kita juga sih waktu itu, inget nggak waktu bukan minggu yang kemarin, minggu kemarinnya lagi, bahkan gembala ngomong kalau nantinya mungkin ke depan ibadah itu bisa berjalan sampai 1 menit doang. Nah, fenomena inilah yang akhirnya aku tangkep. Oh iya, ini masalah durasi dalam ibadah itu sebenarnya mempengaruhi keimanan nggak sih gitu. Sedangkan di Roma Roma sendiri kan sempat bilang bahwa ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita gitu kan. Di situ nggak dicatat durasi, di situ juga nggak dicatat eh, waktu gitu maksudnya. Dan nah ini dia makanya, apakah yang tadinya kita tahu kan gereja kita sendiri awalnya ibadah 2 jam, terus pandemi seperti ini mengakibatkan ibadah kita menjadi yang 1 jam saja, tapi dibuat 2 kali gitu. Nah, menurut teman-teman itu apakah ibadah 1 jam aja ini cukup gitu? Berasanya Sat- udah cukup puas, udah dapat banyak, atau kira-kira ibadah 1 jam aja ini masih kurang gitu loh? Menurut Cipon dulu deh. Menurut Cipon 1 jam ini udah memenuhi kebutuhan rohaninya Cipon? rohani. Ya. Kalau kalau pribadi sih, kalau menurut aku sih cukup ya. Karena apa? Karena selama ini peribadahannya biarpun cuma 1 jam, tapi itu dikemasnya padat dan yang disampaikan tuh juga to the point, nggak bertele-tele. Ya bukan berarti kalau misalkan kita ibadah normal selama 2 jam itu bahasanya bertele-tele ya, enggak ya. Cuma maksudnya tuh banyak yang dipangkas tuh yang sesuai dengan banyak hal-hal yang dipangkas, tapi itu dipadatkan. Jadi tuh kita langsung ke intinya, ke poinnya pep gitu loh. Jadi kita juga dapat maksudnya eee, intinya tuh aku dapat sih, maksudnya nggak ada masalah dengan mau ibadah 1 jam juga karena ya itu tadi kan, kita kan juga harus bisa mulai beradaptasi. Kita nggak bisa dengan apa, eee, nggak maksudnya menuntut, "Nggak ah, gue nggak bisa, kayaknya nggak bisa, gue mesti yang pola lama." Kita nggak bisa begitu, dengan adanya pandemi, banyak perubahan, kita juga mesti berhikmat gitu loh. Kalau menurut aku sih begitu. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Oke, oke. Ayo Ini kan coba. Mhm, apa ya? Ini kan pandangan Cipon ya, yang mmm. hitungannya ini masih 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 anak muda lah ya. Jadi kita mau ibadah 1 jam ya udah gitu kan. Nah, sekarang aku tanya dulu ya lagi nih sama Bang Hen. Ui, Kira-kira menurut Bang Hen 1 jam nih cukup nggak? sama sih kalau dari saya sih 1 jam sekarang juga udah cukup. Andai kata dibalikin 1,5 jam pun mungkin juga tetap cukup. Soalnya apa ya gimana ya? Durasi itu sebenarnya kalau makin lama juga nggak menentukan orang bakal tambah imannya. Memang Mmm, meskipun itu juga kan tergantung dari si pembawa materinya juga, yang nyampain khotbah juga. mmm, Kalau misalnya dia nyampainnya udah bagus juga, misalnya orang yang nggak konsentrasi kan juga sama aja gimana ya? Kan sama aja kadang-kadang bohong. kayak waktu itu kalau kita ibadah ya misalnya rame-rame, kita lihat yang misalnya kita kan kadang lihat ke sebelah kiri, sebelah kanan. Kadang ada yang ketiduran juga kan. Ibadahnya udah mungkin lama durasinya, jadi malah tidur gitu. Makanya ini eh, susah juga ya kalau diomongin ya. Maksudnya kalau kita racik misalnya di 1 jam, 45 menit, setengah jam, atau 1,5 jam pun, ya semua sih tergantung respon orang masing-masing sih kalau menurut saya. Jadi gimana orang Mhm. datang kalau mau denger-denger sungguh-sungguh denger firman mah 1,5 jam mah kadang kita nggak berasa apa-apa. Malahan malah kurang gitu loh kalau misalnya kita sungguh-sungguh ngikutin loh. Nah, itu sih Nah, dari itu dia. saya. Nah, itu dia maksud aku, berasanya kurang nggak atau perlu dibalikin lagi ke awal? Oh, kalau kalau menurut saya sih sekarang masih cukup ya kalau dengan ibadah satu satu jam ini ya. Tapi nggak tahu deh nanti Nah, kalau misalnya andai kata 40 menit, 5 menit itu atau setengah jam itu disusunnya gimana ya. Mungkin pasti ada hmm, yang nih, dipangkas-pangkas kan jadinya kan. iya betul. Bahkan yang 1/2 jam pun udah ada, Bang Hen. Jadi dia cuman 1 lagu di awal, terus doa, masuk firman, sama 1 lagu di akhir. Nah, ini nih yang banyak anak muda suka nih yang kayak gini.
Ya, Nggak Karena mau lama-lama ya? karena cepet, iya. Oh, bisa Cepet. bisa Nah, jadi soalnya pengaruh sekarang kan apa-apa serba cepet, Rain. Jadi mungkin anak-anak yang sekarang tuh tingkat apa ya, tingkat kejenuhannya mungkin lebih cepat bosen bilangnya. bener, bener banget. Temen-temen aku juga banyak yang ikut yang setengah jam doang, karena cepet alasannya kan balik lagi. Nah, Ya, tapi kan eh, berarti di sini semua setuju ya? Ada yang nggak setuju nggak kalau misalkan ibadah 1 jam itu kurang memenuhi apa kebutuhan rohani? Atau semuanya udah setuju bahwa 1 jam itu cukup? kalau buat saya pribadi sih cukup. Cukup lah ya. Bang Hen cukup. Kalau Jamnya, Bang Pil? kalau buat saya sih harusnya kalau dibilang cukup ya kita nggak akan pernah cukup gitu. Karena kebutuhan kebutuhan kita beribadah sama Tuhan itu harusnya kan bentar-bentar. Kok pakai bentar? Sorry, mic-nya error takutnya. Iya, kalau misalnya bahasnya pertanyaannya apa nih? Cukup atau nggak cukup? Kalau ya. dibilang cukup, Oh, harusnya kurang. enggak. Kalau pertanyaannya cukup atau enggak, harusnya enggak. Karena ya kebutuhan apa ya? Harusnya kebutuhan kita tuh akan beribadah itu harusnya selalu ada dan nggak pernah ngerasa puas gitu. Iya. Harusnya. Kalau misalnya dibilang cukup nggak cukup, jawabannya ya nggak cukup gitu. Tapi kalau misalnya soalnya balik lagi, kalau misalnya yang tadi kayak teman-teman Ren bilang, mereka sukanya yang setengah jam. Karena apa? Hmm. Karena cepet. Nah, tapi balik lagi itu mesti ditanya gitu. Menurut mereka ibadah itu apa jadinya? Sekedar formalitas yang setengah jam terus udah kelar, kewajiban gue udah kelar nih gitu. Atau yang memang ibadah yang sebagai kebutuhan gitu. Kalau misalnya ibadah sebagai kebutuhan harusnya ya mau 2 jam pun kurang gitu. Namanya bersekutu sama Tuhan kan ya lebih baik 1 hari daripada 1.000 hari di tempat lain gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya dibilang masalah nggak sih gitu, maksudnya ibadah 1 jam aja gitu atau ibadah setengah jam aja. Nah kalau menurut saya itu sesuatu yang berbeda gitu. Kita juga mesti bisa nyesuaiin. Kalau misalnya sekarang konteksnya eh, nggak boleh berkumpul banyak-banyak, nggak boleh berkumpul ramai-ramai gitu. Ya menurut saya 1 jam ya sudah gitu. Maksudnya memang ini kan kondisi yang spesial gitu. Jadi ya kita mengikuti gitu. Tapi balik lagi gereja gereja pun harus bisa mengimbangi gitu menurut saya. Jadi menyajikan sesuatu yang lebih gitu di luar dari ibadah hari Minggu yang 1 jam doang aja gitu. Dan Hmm. kitanya sendiri pun gitu kalau misalnya ibadah 1 jam aja tapi harusnya nggak puas dengan ibadah 1 jam itu doang aja gitu. Jadi maksudnya ada sesuatu yang lain yang kita konsumsi untuk memenuhi kekurangannya itu gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi istilahnya lauk-lauk tambahan lah ya Bang Pil ya. Jadi Ya mesti betul. ditambah lagi ya karena memang benar tadi ya kalau kalau Bang Pil bilang kebutuhan ibadah kita tuh sebenarnya nggak cuman hari Minggu doang gitu. Nah, cuman pada akhirnya yang jadi masalah itu sebenarnya banyak juga akhirnya durasi ini memisahkan jadwal ibadah orang tua sama anak. Nah, karena si orang tuanya ini pengen yang lama gitu loh. Sedangkan si anak maunya udah yang cepet aja deh gitu. Nah, ini kan pada akhirnya si anak nonton streaming sendiri, orang tua nonton streamingnya beda lagi gitu. Sekalipun pengen dipaksakan, pada akhirnya anak yang ngikutin kemauan orang tuanya untuk streaming tetap sejam atau 2 jam itu boring pada akhirnya. Nah, gimana sih maksudnya menurut teman-teman nih gimana caranya untuk mengatasi perbedaan antara orang tua sama anak? Apakah orang tuanya harus ngalah, apa anaknya harus ngalah ikutin orang tua? Ya paling pertama dari orang tua di rumah beli satu TV aja udah cukup, handphone semua sita, jadi semua barengan nontonnya gitu. Pemaksaan itu namanya. Zaman sekarang kan handphone sendiri-sendiri semuanya gitu loh. Betul, betul. Gimana gitu loh. Betul orang tua juga handphone sendiri. Jadi nonton juga gimana ya udah nggak bisa dipaksain gitu. Hmm.
Jadi memang kayaknya mesti nggak tahu ya kalau Mas sampai mesti beribadah bareng itu gimana itu caranya itu. Mesti dicari tahu itu. Ya kalau Iya, enggak ya karena kan sebenarnya ya kalau enggak ya dimulai dari orang tua dulu, coba ngerangkul anak-anaknya. Ya andai kata misalnya nggak bisa pun anak-anaknya coba aja ngerangkul orang tuanya gitu loh. Ini coba nih dengerin ibadah yang setengah jam nih, coba mama denger dulu atau gimana. Ya kalau bisa tertarik ya mungkin nanti mamanya juga ikutan denger yang setengah jam gitu. Tapi ya, jadi pinter-pinternya aja lah ya. Siapa Iya, yang ngajak ya, siapa ya? Tupil mau ngomong iya, tuh. tapi apa kalau kalau misalnya balik lagi gitu ke zaman gereja offline pun kan memang beda gitu kan, ada ibadah youth, ada ibadah umum gitu kan. Betul, Nah, betul. Hmm, maksudnya yang anak-anak muda ya memang diarahkannya ya ibadah youth yuk. gitu. Iya. Nah, kalau yang orang orang tua ibadah ini, mungkin kalau misalnya online ini sekarang ya balik lagi jadi harus apa ya, pinter-pinteran gereja kayaknya ya. Hmm. Maksudnya mensiasati, maksudnya bikin yang mungkin menarik gitu. Jadi Ya apa anak masuknya muda bisa itu dapat semua kalangan ya gitu ya ya. mungkin bukan keluarganya gitu yang dibarengin duduk bareng gitu, tapi mungkin gerejanya kali yang harus apa ya? Iya lu kalau mau duduk keluarga itu Rain beli satu TV aja udah. Iya, Yo, masalahnya lagi banyak loh kayak gitu, orang orang tuanya sih nonton di TV tapi Eh, anaknya tetap streamingnya di HP gitu, nyari yang singkat yang mana ya gitu. Jadi sekarang buat anak-anak muda pun ini jadi apa ya, balik lagi ya itu formalitas. Jadi oh gue udah ibadah nih, yang penting entah durasinya setengah jam, makanya pada akhirnya nyari yang cepet aja gitu sampai akhirnya nggak dapat esensi ibadah yang sebenarnya. Nah terus kemarin aku sempat ada ngobrol sama Bang Dimas tentang ibadah di rumah, terus aku bilang kan sama Bang Dimas, kemarin kan sempat online tuh sekali kan, ini kayak nggak berasa nih ibadah duduk di rumah ngeliat layar gitu. hmm. Nah nggak tahu deh kalau teman-teman di sini ngerasanya esensinya dapat nggak, ibadah ibadah natap layar sama ibadah langsung itu, apakah ada bedanya, apa sama aja? Sebenarnya sih kalau mau beda enggak ya, cuma mungkin kalau kalau gini loh, kalau mungkin kita langsung di gerejanya kan kita kan langsung fokus di situ kan. Tapi kan kalau di rumah itu kan kadang kan masih ada aktivitas-aktivitas lain tuh yang Godaan lumayan godaan buat mengganggu. sarapan, sambil sarapan Heeh. masih. Misalkan tiba-tiba kita ini ada yang ketok-ketok pintu, kita mau nggak mau kita mesti lepas, kita lihat dulu apakah ada yang datang kayak gitu-gitu. Jadi ada aja sih gangguannya gitu loh. Tapi kan kalau di gereja kan kita masuk ke dalam kan kita beda. Cuma sekali lagi gitu, andai kata memang masa pandemi ini nanti misalkan tempat ibadah disuruh tutup lagi, mau nggak mau kan kita dari rumah. Nah masa mau selamanya kita selalu bilang, aduh gue nggak dapet gitu loh. Nah seperti tadi Phil ngomong tuh, tujuan lu ibadah berapa gitu loh. Nah itu tuh yang mesti kita set di sini dulu. Tujuannya lu buka ini, nonton ini tuh sebenarnya mau cari apa sih gitu loh. Itu mindsetnya itu loh. Kalau aku sih mikirnya gitu. Iya makanya kemarin juga aku sempat ngerasain kan, maksudnya ibadah ibadah di rumah gitu kan, ibadah di rumah Hmm, kayak wah gitu. Nah, baru pertama juga kan semenjak pandemi kan, maksudnya aku masih masih tetap tetap datang kan, jadi tetap melayani. nah itu dia, makanya balik lagi yang pasti omongin tuh bilang kayak apa, mungkin ibadahnya sambil sarapan, nah itu kan godaan banget tuh, makanya kemarin Hmm. aduh bertahan deh sampai ibadah kelar dulu tuh, gimana 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 gitu, padahal sarapan udah ada nih, cuman gimana caranya Iya. bertahan untuk nggak makan dulu. Di rumah Biar itu nggak tergoda gitu godaannya ya. godaannya banyak banget itu kalau misalnya Banyak di banget, rumah. bener Kok deh serius. konsentrasinya lebih beda soalnya. Hmm, Solusinya sih sebenarnya betul. kan itu kan ada ibadah satu, ibadah dua. Ibadah satu Ya itu memang yang paling berat godaannya. Antara masih mau selonjoran masih lah, mau rebahan. makan dulu, ya kan. Hmm. Biasanya ibadah kedua kita lebih bisa konsentrasi. Jadi ibadah pertama tuh kayak ya lewat gitu aja sih sebenarnya. Kayak warming up. Ya warming up Pemanasan, aja. pemanasan. Dan kalau emang secara langsung sih, kalau kita langsung ke gereja itu ibadah secara langsung pasti kita kan ngerasain soundnya lebih ada berasa gitu kan. Atmosfernya ya Itu bedanya. aja sih kelemahannya di sound sih. Emang secara pada intinya ya balik lagi ke hati kita ibadah mau
eh, benar-benar mau ibadah atau mau ya cuma sekedar udah ke gereja udah gitu. Kayak gitu sih, Setuju. itu sih intinya Iya. ya. Setuju sih, ini masalah hati ya. Benar-benar. Si Amel ada mau Kan, apa? kan kata lu Ren, kalau di gereja bisa cuci mata Ren. Apa? Emang mall itu. Tapi kemarin nggak datang sih Ren. Iya. Enggak, kemarin katanya matanya lagi istirahat dulu, nggak boleh cuci-cuci sembarangan, katanya begitu. Oke, kembali Kan ke laptop ya, tadinya. Ren, kembali ke laptop, Ren. Iya, tapi maksudnya sehari aja nggak ke gereja udah, maksudnya sekali aja juga Gatel udah ya? kayak, iya kayak aduh pengen gitu ke gereja maksudnya. Nah, gimana teman-teman yang menyaksikan nih, apa di rumah kan nih yang nonton ini ntar program acara ini, apakah kangen juga untuk datang ke gereja? Nah, itu mungkin boleh ditulis di kolom komentar supaya kita tahu nih seberapa kangen sih kalian sama gereja ini gitu. Tulis di kolom komentar. Oh, seberapa kangen sama gereja ya? Jadi Iya, bukan seberapa kangen malu ya? bukan lah. Kalau aku pinggiran-pinggirannya doang. Tapi Ren, Apa? soal ibadah online ini, Hmm. kalau jujur sih sendiri, maksudnya pribadi belum pernah sih, maksudnya ibadah online, maksudnya hari Minggu benar-benar ibadah. Wajib tugas kalau Bang Bill. Iya, makanya maksudnya belum pernah benar-benar ngerasain ibadah online gitu, jadi nggak tahu Ya. maksudnya apakah kenapa Kadim? Jangan Phil, lu harus di gereja Phil. Kalau lu nggak ada di gereja, ntar nggak ada ibadah Gak online enak gitu. ibadah online, gak enak. Ntar nggak ada Iya, ibadah online jadinya kalau Bang Bill di rumah. makanya maksudnya pribadi belum pernah ngikutin ibadah online, jadi belum tahu maksudnya sama atau enggak gitu. Tapi saya pernah gitu, maksudnya sering berapa kali tuh nyari apa sih, bukan benar-benar ibadah gitu sih, cuman kayak ada yang bikin apa sih, di YouTube tuh ada kayak sesi-sesi apa sih, kayak firman renungan gitu, atau mereka bawa penyembahan pujian gitu, terus ada ada sharingannya apa segala macam gitu-gitu. Nah, kalau saya pribadi ada tuh beberapa ini tuh yang nyangkut gitu. Jadi iseng-iseng nyari gitu, maksudnya emang lagi pengen lihat-lihat aja gitu, pengen ini gitu. Kadang-kadang ikut ujian penyembahan di YouTube gereja lain pun Udah berasa. entah gimana tuh bisa dapet gitu. Ada yang bisa dapet gitu, maksudnya. Jadi kalau menurut saya sih mungkin balik lagi ya yang tadi diomongin, mungkin soal soal gimana kita siapin diri kita gitu, maksudnya. Kalau misalnya emang bener-bener lagi bener-bener lagi kepengen gitu, lagi ini ya itu kan balik lagi, firman yang ditabur itu nggak akan mungkin sia-sia gitu kan. Sia-sia ya. Jadi pasti ada aja gitu, kalau menurut saya pasti bisa dapat berkat di mana aja tuh, namanya firman Tuhan tuh pasti gitu sih menurut saya. Ya walaupun pasti memang beda gitu kan, nggak bisa dipungkiri ya ibarat kayak nonton bioskop sama nonton di rumah gitu kan. Nah, sensasinya pasti nggak akan bisa didapat gitu. Tapi kalau misalnya emang kita lagi pengen nonton filmnya, ya nonton di rumah pun dapat gitu ceritanya kan, ngerti gitu. Jadi kalau mungkin seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang beda, ya pasti beda, nggak akan seenak langsung gitu. Tapi kalau misalnya emang benar-benar kita kepengen mau itu, pasti ada berkat yang kita dapat lah harusnya sih. Ya, betul. Itu juga saya alamin. Bila gitu kan pernah online. Terus ada masalah gitu. Pokoknya sendiri gitu. Nah, pas dengerin firman, entah gimana tuh kayak Tuhan sendiri ngomong gitu. Silvi gini-gini nih. Jadi tergantung tiap pribadi juga berarti kan. Kita siapin hatinya gimana. Kalau benar-benar kita rindu akan firman Tuhan, mau siapa yang ngomong pun kita pasti dapat gitu. Terus terlebih kalau memang
di-sharing-in ibadah online-nya itu benar-benar dengan persiapan yang baik, terus mereka masing-masing juga ada ininya sendiri sama Tuhan gitu. Itu urapannya lebih dapat lagi pastinya. Dalam pujian penyembahannya itu pun bisa kena gitu ke kita, bisa berasa enaknya gitu. Kayak gitu sih kalau aku bilang. Biarpun kita cuman ini ya natap layar doang ya. Iya, tapi pasti dapat gitu. Iya sih benar. Berarti ini balik lagi ya ke kitanya siap atau tidaknya ya. Nah terus masalah terus kemarin aku juga sempat bahas tentang liturgika kan ya. Atau kita bisa bilang komposisi ibadah juga lah. Nah kalau teman-teman di sini setujunya gimana tuh? Maksudnya kan ibadah ada 1 jam nih. Apakah komposisi ibadah yang contoh lah, kita ambil contoh nggak usah jauh-jauh dari gereja kita aja lah, dengan setengah jam firman dan setengah jam pujian penyembahan. Apakah komposisi seperti itu udah pas nih, atau harus diperbanyak khotbahnya kah, atau harus diperbanyak pujiannya kah? Menurut teman-teman gimana nih? Waktu awal-awal aku rasa kok pujian penyembahannya kayak kurang banget gitu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, lihat gitu, kita bisa cukupin itu di rumah sih pujian penyembahannya, firmannya juga dengan kita baca firman di rumah gitu. Nah, kalau soal kita dengar sesuatu, kita konsennya berapa lama, itu kan 30 menit sebenarnya udah cukup. Apa yang kita dengar tuh bisa keserap lumayan banyak gitu. Dibandingkan kita dengerin pendetanya khotbah 45 menit, 1 jam gitu. Itu yang kita dapat juga cuma sekian puluh persen gitu. Iya. Aku rasa sih gitu. Yang lain gimana? Ya, yang lain gimana? Enggak, soalnya kan gini, ada nih mungkin yang rasanya kayak pujiannya lagi oke-okenya nih, atau lagi ngangkat nih, tiba-tiba memang karena durasi harus ya mau nggak mau harus di-cut kan gitu. Nah, kadang suka ada yang berasa kayak gitu nih di ibadah yang 1 jam atau setengah jam ini. Apakah solusinya diperpanjang atau ya balik lagi ke pribadi gitu? Jawabannya apa nih menurut teman-teman yang lain? Kalau buat saya pribadi sih kembali ke pribadi masing-masing, seperti yang tadi saya ngomong, maksudnya puji Tuhan selama ini maksudnya belum nggak keganggu sama sekali ya buat 1 jam, nggak keganggu. Nah itu tadi, kita maksudnya kalau kita merasa kurang kan, berarti kan kita masih haus dong, akan maksudnya kayak kurangnya gitu. Nah itu seperti yang tadi teman-teman udah bahas, kita masih bisa memuaskan kekurangan kita itu di bagian lain lagi gitu loh. Jadi istilahnya Ya, kalau ibadahnya kata 1 Bang Pil, jam, lauk-lauk tambahan lah tadi ya. betul, kita masih bisa cari cemilan-cemilannya tuh di luar gitu. Nah, seperti yang gereja kita sendiri kan, bayangin aja dari Senin sampai Minggu itu selalu ada di-upload renungan, Program ya. ada podcast, banyak program-program yang menguatkan. Nah, buat saya pribadi itu yang bisa kita pakai. Jadi maksudnya jangan nuntut, oh ibadah itu maksudnya harus begini-gini. Ya, kita mesti berhikmat gitu. Maksudnya liturgi yang seperti tadi udah disusun buat ibadah 1 jam itu menurut saya porsinya udah cukup gitu. Tapi ketika kita sendiri masih belum merasa cukup, cukupkan dirimu dengan cemilan-cemilan kamu, snack-snack kamu yang di luar itu, lauk-lauk tambahan itu masih banyak. Dan apalagi di gereja kita dari Senin sampai Minggu tuh nggak ada yang nggak ada hari pun tuh yang absen buat upload. Iya betul. Jadi itu tuh jadi kalau buat saya pribadi kayaknya cukup, dan nggak ada alasan kayaknya enggak gini enggak sih. Memang kitanya Firmannya sendiri juga tuh cukup ya udah ya. cukup benahi dulu kitanya gitu. Benahi diri kita dulu. Ya jadi ya itu tadi, kalau ngomongin komposisi kan beda-beda soalnya ya. Om Riko, betul. apakah cukup atau kurang? Oh ya, kita lihat dari sisi pembawa materi ini, kemarin kan bawa materi juga nih. Iya kan? Apakah setengah jam cukup? Mamonnya yang cukup. Mana ngomongnya ya? Gimana? Kita lihat dari sisi pengkhotbah.
Ya gimana ngomongnya Bu Silvi ya pengkhotbah. Oh iya. Kalau mungkin Menghilang ini ya. kali kok ya apa jadi tantangan sendiri juga nggak sih? Maksudnya apa mau nggak mau gitu kan jadi Koriko juga harus siapin apa ya? Maksudnya Materi. siapin khotbahnya tuh bener-bener jadi 30 menit tapi tuh Berisi. padet gitu langsung dapet gitu Sekel gitu kok, sekel, semok. jadi tantangan juga nggak sih kok? Tantangan tapi kan udah kita rasain tuh kelas STT. Iya makanya kalau kita kan kita masih Kalau kita tugas kan yang kuliah. nonton baru dosen. Kalau ini kan yang nonton Iya. udah banyak. Justru itu kalau kita kan cuma tugas doang. Kalau Koriko ini. Ya itu kalau memang apa materi yang disiapkannya panjang, sedangkan waktunya pendek. Nah itu pinter-pinter ngakalin dah gimana supaya dikompres jadi nyampe waktunya gitu. Gitu. Itu Puji Tuhannya saya siapin setiap kali firman pendek kok. Iya sih, bagus lah Bu kalau gitu. Nah, puji Tuhannya sayanya siapinnya panjang, harusnya kompresnya jadi pendek. Tapi kalau kayak gitu berarti ada yang dipotong-potong nggak tuh, Om Riko? Ada, pasti ada. Pasti ada. Misalnya ada beberapa bagian yang kita anggap oh yang ini udah diabaikan aja karena langsung lompat ke bawahnya atau apa gitu. Biasanya ada gitu. Atau ada ilustrasi yang tidak perlu dimunculkan, dihilangkan aja gitu biasanya. Itu sambil lihat jam. Makanya saya selalu kan di atas mimbar saya ada stopwatch. Saya naik, saya langsung pencet biasanya. Saya liatin terus. Nah, biasanya rata-rata nggak keluar dari itu waktunya. Kan kita liatin stopwatchnya udah bisa 30 menit, dari 30 menit. Bisa lewat dari 32. Gitu loh. Ada kalau nggak pakai stopwatch, ngandalin ngeliat jam, masih lupa loh. Kalau nggak melongok ke atas. Gitu. Berarti poin-poinnya udah harus benar-benar dicatat ya Om Riko ya? Apanya? Harus ditata banget itu materi. Kalau enggak kan kita akan bahas nggak karuan, bisa muter-muter nggak jelas. Begini, intinya nanti kalau kita kuliah dapat apa namanya teknik namanya apa teknik khotbah itu namanya apa? Homiletik. Homiletik ya, homiletik. Nah, homiletik itu begitu, Ren. Kita harus bisa mengkompres waktu dengan yang ada gitu loh. Jadi tekniknya tuh udah ada berapa poin. Misalnya lu akan siapkan dalam khotbah lu 4 poin, 5 poin. Karena waktunya waktunya sudah mepet, ya lu munculkan 3 poin. Gitu loh. 2 poin dihilangkan atau apa karena terus intinya kalau homiletik dalam khotbah itu yang pas saya ajarkan itu maksudnya kita kalau naik ke mimbar sebisa mungkin tidak melebar kemana-mana. Oke. Jadi apa yang kita bawa materi itu jangan keluar dari materi yang kita bawa. Nanti kalau melebar kemana-mana balik lagi ke materi itu udah ketinggalan jauh. Waktunya udah mau habis gitu loh. Artinya? Berarti itu yang nggak boleh muter-muter. Itu nanti lu kalau jadi pengkhotbah naik ke mimbar itu nanti otak lu nakal tau lo. Otak imajinasi lu tuh nakal. Nakalnya tuh gimana bisa keinget apa, melebar apa, ceritainnya apa gitu loh. Jadi lama-lama yang lu jadi bisa-bisa poin yang lu mau bawain, lu lihat dan lu perhatiin ada pendeta-pendeta kalau lu ngamatin sungguh ya. Dia ada bawa materi nih misalnya karena dia imajinasinya nakal di atas mimbar, dia kepikiran apa dia ceritain gitu kan. Curhat sebentar itu makan waktu udah 10 menit. 15 menit. Kebanyakan intermezzo ya. Intermezzo. Pas dia balik lagi materinya nggak ke bawah semua gitu loh. Itu yang harus kita ini. Awal-awal gue naik ke mimbar juga begitu, agak sedikit nakal. Akhirnya gue bilang nggak bisa nih poin ketinggalan mulu. Akhirnya gue nggak mau melebar kemana-mana. Kalaupun mau keluar dari jalur, cuman gue perkirakan 3 menit harus balik lagi ke materi.
Oke, apalagi dengan ibadah yang sekarang ini, good job Om Riko. Oh iya, setengah 30 menit sebetulnya susah itu ngebikin jemaat. Itu 30 menit kan sebentar udah selesai. Iya bener. Baru orang bilang kalau yang biasa khotbah itu prolog depannya aja udah 15 menit. Prolog depannya belum masuk ke materi, belum Isi. ke poinnya, baru pendahuluannya gitu loh. Itu udah makan 20 menit, nah 10 menit mau ngomongin materi apa, poin apa. Gitu kan. Biasanya begitu, orang prolog panjang. Belum bahasa aslinya, ya kan? Bahasa Ibraninya, etimologinya, ya kan? Itu semua kalau dikumpulin, itu baru awal depan, belum dimulai, belum masuk ke materi. Nah, belum masuk ke poin-poinnya loh, belum ke ayat-ayatnya. Makanya itu harus lu kompres sebisa mungkin. Nah, kalau sampai dikasih jatah 10 menit, 15 menit, masih bisa nggak? Bisa juga. Nah, kan saya pernah bawain juga ini materi apa ya? Sebetulnya TOP juga beberapa menit doang kan? Oh, Iya, itu betul. juga tuh Tower of Prayer. TOP. Ya. Nah, terus di penjara-penjara juga beberapa puluh menit doang, nggak terlalu panjang. Ya, itu Jatuhnya kayak renungan ya. Jadi harus kita bisa kompres, cuman dipadetin gitu loh. Diusahakan dipadetin. Yang penting nggak ngaco lah ya. Maksudnya nggak melayang-layang, tapi tertata, terjurus ke poin yang mau disampaikan gitu loh. Jadi gitu. Om Riko, tapi ini aku nanya ini mungkin Bisa pertanyaan nanti terakhir. kedepannya kalian pasti bisa. Karena waktu kita nih udah mepet. Om Riko, kan Om Riko kayak si Adriel, Fidel gitu kan masih sering juga. Nih Tante Sil juga nih buat yang punya anak kecil. Mereka kan pasti sering ikut juga dong ibadah yang streaming 1 jam aja ini. Terus mereka ada komentar nggak? Apa mereka bilang, oh ini kecepatan Pak, Ma gitu, atau mereka bilang, oh ini begini asik juga nih gitu. Kalau buat mereka. Komentarnya cuma bosen di rumah aja, mau ikut gak dikasih, dicemberut, udah deh. Itu kayak nggak menjawab, Rin. Menjawab itu dia berarti termasuk orang yang rindu gereja dia. Rindu offline ya. Dia pengen banget ikut gitu, terus nggak pernah dikasih papanya. Suruh ini aja cepet tumbuh besar. Makanya itu makin melebar pipinya. Berarti dia rindu gereja banget. Terus kalau Fidel, Adriel gimana, Om Riko? Kalau Adriel, Fidel itu enjoy aja, perhatiin Pase. Kalau Pase udah marah-marah di atas mimbar, dia bilang, wah, gembala ngegas lagi nih. kan Pase sering khotbahnya sampai injak-injak mimbar, greget gitu kan. Wah, ngegas lagi nih. Itu doang. Kan udah kita orang duduk di samping. Iya, benar, di samping kiri biasanya kan. Tapi mereka nggak ada ya. Kita pasukan sayap kiri. Kita sayap kanan, Om Riko. Kita ngimbangin kok, jadi balance. Jadi nggak ada yang sama balance. Bu Amel, Pak Wi biasa di tengah. Nah, itu buat ngimbangin kok. Itu yang penetralnya. Iya, tengah kanan biasanya. Itu yang penetralnya. Ya udah, oke, thank you lah malam ini. Berarti kita juga dapat banyak ya dari pandangan dari orang yang kalian tutup, Ren. Pandangan dari yang jemaat. Ini juga kita dapat pandangan dari Om Riko yang sebagai pengkhotbah. Oke, mungkin kita jumpa lagi di lain waktu. Nanti ingat juga, jangan lupa yang tadi kangen sama gereja boleh tulis di kolom komentar, boleh like, boleh subscribe juga channel ini, share ke teman-teman tuh, lihat tuh di bawah tuh. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Ini kita doa dulu kali ya. Jangan. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk perbincangan pada hari ini. Biarlah kiranya perbincangan kami mendatangkan berkat untuk satu dengan yang lain. Kami bisa mengerti Tuhan tentang makna peribadahan yang sesungguhnya. Bahwa peribadahan bukan masalah waktu, tetapi masalah pribadi kami dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya ke depannya kondisi negara kami semakin baik, agar siapapun kami Tuhan bisa datang lagi untuk bergereja,
bisa bertemu dengan saudara seiman kami Tuhan, bisa membangun kembali komunitas offline kami, agar kiranya Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan atas segala yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami kembalikan segala pujian hormat kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, thank you Amin. Ray buat hari ini. Sampai Dah, jumpa lagi Sampai jumpa lagi. di Grow Up Together berikutnya. Oke.